Timur Tengah sedang berada di titik paling rawan. Saat Amerika Serikat bersama Israel menyerang Teheran, ternyata Rusia dan Cina ikut andil membackingi sekutunya Iran. Mereka memang tidak mengirim pasukan dan tidak menyerukan deklarasi aliansi perang. Dukungan itu tetap ada, datang dalam bentuk senjata, sistem pertahanan, dan teknologi militer canggih. Inilah cara Beijing dan Moskwa membantu Iran menahan gempuran AS Israel. Simak selengkapnya dalam video berikut. Di tengah meningkatnya tekanan militer terhadap Iran, Rusia bergerak memperkuat jantung pertahanan Teheran, sistem pertahanan udara. Pada Desember 2025, Iran dilaporkan merampungkan kesepakatan hampir 590 juta dolar AS atau sekitar 9,95 triliun rupiah dengan Moskwa untuk memperkuat sistem pertahanan udara. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara portable dalam jumlah besar, termasuk Manpads Verba senilai sekitar 500 juta euro atau sekitar 9,3 triliun rupiah beserta ribuan rudal pendukung. Sistem seperti Verba dirancang untuk menembak sasaran terbang rendah seperti helikopter, drone, hingga rudal jelajah. Artinya sistem ini efektif menghadapi ancaman yang masuk langsung ke wilayah udara Iran di ketinggian rendah. Namun efektivitasnya memiliki batas. Dalam analisisnya di Carnegie Politika, pakar Iran Nikita Smegin menilai sistem tersebut tidak dirancang untuk menghadapi skenario serangan jarak jauh ala AS. Dalam konflik sebelumnya, termasuk Perang 12 Hari pada Juni 2025, sebagian serangan justru datang dari luar jangkauan pertahanan tersebut. Meski begitu, kehadiran sistem pertahanan udara mobile tetap meningkatkan risiko bagi operasi udara lawan. Ia mungkin tidak mampu menghentikan serangan sepenuhnya, tetapi cukup untuk menaikkan biaya militer dan menciptakan ketidakpastian taktis. Tak berhenti di situ, kerjasama teknis Rusia-Iran juga diduga mencakup modernisasi radar, integrasi sistem perang elektronik, serta peningkatan sistem komando dan kendali. Tujuannya jelas, membangun arsitektur pertahanan berlapis yang lebih terintegrasi dan sulit ditembus. Di luar pertahanan udara, Rusia juga memasok berbagai alutsista lain. Jet latih Yak-130 telah dikirim sejak 2023, sebanyak 48 jet tempur Su-35 dijadwalkan dikirim bertahap pada 2026 hingga 2028. Helikopter serang Mi-28 bahkan telah diuji di langit Teheran pada Januari 2026. Namun Smegin menilai seluruh pasokan ini belum cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan secara signifikan di kawasan. Sebagian peralatan seperti kendaraan lapis baja Spartak dan senapan runduk Orsis T-5000M bahkan lebih relevan untuk kepentingan domestik. Jika Rusia fokus pada perisai udara, Cina bergerak di dua bidang sekaligus yaitu maritim dan teknologi. Dalam analisis Dr. Nadia Helmi di Modern Diplomacy pada 28 Februari 2026, Iran disebut hampir merampungkan pembelian rudal jelajah supersonik CM-302 dari Cina. Rudal ini dirancang untuk menembus sistem pertahanan kapal dan sangat relevan di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 1/5 pasukan minyak dunia. Rudal anti kapal supersonik dengan kemampuan sea skimming mampu memangkas waktu reaksi kapal perang secara drastis. Meski tetap bisa dicegat, keberadaannya memaksa Angkatan Laut AS meningkatkan kewaspadaan dan mengubah pola operasi. Bagi Iran yang tak mampu menandingi kekuatan armada global AS secara langsung, strategi asimetris seperti ini menjadi kunci doktrin anti-akses atau area denial. Cina juga disebut mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara portable, teknologi anti-rudal balistik, hingga kemampuan anti-satelit. Laporan intelijen pada 27 Februari 2026 bahkan menyebut Beijing mengirim drone kamikaze dan sistem pertahanan udara sesaat sebelum serangan dimulai. Namun dimensi terpenting bantuan Cina mungkin justru berada di ruang cyber. Sejak Januari 2026, Cina mulai menggantikan perangkat lunak barat di Iran dengan sistem tertutup buatan Cina. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko sabotase cyber dari pihak asing, termasuk operasi intelijen. Kebijakan ini sejalan dengan rencana 5 tahun ke-15 Cina yang menekankan keamanan cyber dan kecerdasan buatan sebagai pilar perlindungan strategis. Sementara di panggung diplomatik, Beijing mengecam keras serangan terhadap Iran dan menyebutnya pelanggaran terhadap piagam PBB. Cina berulang kali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi resolusi sanksi tambahan atau legitimasi tindakan militer terhadap Teheran. Di samping itu, sejumlah analis menilai Iran tak seharusnya mengandalkan sekutu Rusia dan Cina.
Berdasarkan laporan CNBC, alasannya adalah karena kedua negara tersebut lebih memprioritaskan kepentingan nasional mereka sendiri di atas nasib Teheran. Meskipun sering disebut sebagai mitra strategis, Gabriel Waldau dari firma Teneo menjelaskan, bagi Cina, menjaga hubungan baik dengan AS tetap menjadi prioritas utama. Bahkan analis Ahmed Abudo dari Chatham House menilai Beijing mungkin saja menggunakan sikap lunak mereka terhadap serangan di Iran sebagai alat tawar-menawar. Hal itu untuk mendapatkan konsesi dari AS dalam isu yang lebih penting bagi mereka, seperti urusan Taiwan dan perdagangan. Sementara Rusia yang saat ini masih terjebak dalam perang di Ukraina, dianggap tidak memiliki kapasitas militer yang cukup untuk membantu Iran secara nyata. Matt Gerken dari PCA Research mencatat, kekuatan militer Moskwa sudah terlalu tegang dan ekonominya tertekan sanksi barat, sehingga sulit bagi mereka untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasan. Menariknya, analis Alan Wald dari Transversal Consulting menyebutkan kenaikan harga minyak akibat konflik di Iran justru menguntungkan Rusia karena membantu membiayai mesin perangnya. Singkatnya, Iran sebenarnya tidak memiliki sekutu sejati. Hubungan mereka dengan Rusia dan Cina hanyalah kemitraan diplomatik, bukan aliansi militer yang menjamin bantuan saat menghadapi ancaman eksistensial. Pada akhirnya, Rusia dan Cina cenderung mengambil posisi tunggu dan lihat. Mereka memberikan kecaman secara lisan, namun tetap menahan diri dari tindakan konkret yang bisa merugikan kepentingan nasional mereka masing-masing. Itulah cara Rusia dan Cina membantu Iran menghadapi gempuran serangan AS Israel. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Pantau terus perkembangan konflik di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.